Oke, mungkin dari omset pengembangan entok juga dari hasil ini kah? Ya, Diputarkan ke diputarkan ke endok dulu sebagian. Cukup berani loh, saya bilang Mas Hewi cukup berani untuk mengambil peluang budidaya ternak entok Ya, karena itu buat masa tua itu. Karena itu alasannya kenapa? Semua konversi kan juga bisa untuk masa tua, Mas. Semua status maupun itu pekerjaannya itu larinya ke peternak dan petani besok ketuanya pasti itu. Semua orang itu. Makanya saya mempersiapkan diri untuk belajar 2-3 tahun itu menjadi peternak dan petani. Ini menarik. Oke, ini kita sudah ada di rumahnya Mas Hewi atau ruang kerja, bisa dikatakan begitu, Mas? Ya, Mas, ini Mas, tempat kerja. Ya? Tempat kerja untuk mendesain kaos, kemudian untuk admin gitu juga ya. Ya. Usahanya apa namanya? TNT Cloth. TNT Cloth. Dan kita langsung aja tanya-tanya terkait budidaya ternak entok yang tadi saya sudah coba lihat di kandang. Mas Hewi masih sibuk, jadi saya tadi ke kandang sendiri, Om. Ya, enggak apa-apa. Kita gerbek kandang tadi tapi sendirian. Yang jelas ini berkaitan dengan tema yang kemarin saya bahas. Jadi ingin membedakan sistem peternakan di Indonesia pada umumnya dan di luar negeri yang selama ini sudah masuk ranah industri ya, industri peternakan. Nah, menurut Mas Hewi ini kan saya mau tanya nih, kalau awalnya Mas Hewi itu lebih intens di kaos ya, misalkan ya? Iya, di kaos. Di kaos. Kemudian kenapa kok lirik ternak entok ini? Ya, awalnya ceritanya. Buat kesibukan saja, Mas. Iya. Lama-lama ya kepingin menjalani sih. Biar ada hasil lah nantilah. 2 tahun atau 3 tahun. Nanti ini kan baru masuk 1 tahun lah ini. 1 tahun. 1 tahun. Merintis. Mentok. Jadi ini di komplek perumahan teman-teman. Jadi masih jarang ya mengembangkan ternak entok di perumahan, dan ini sekaligus mematahkan atau memupus image bahwa peternak entok itu tidak bisa di wilayah pemukiman padat. Mas Hewi bisa mempraktikkan itu tapi tetap dengan pengelolaan yang tepat ya. Iya. Bikin ipal, sanitasinya harus benar. Sanitasi. Nanti kalau nggak benar, tidak ada komplain lah dari warga begitu ya. Insya Allah. Nah, dan yang menarik lagi ini seperti tema yang kemarin, kalau yang selama ini hanya lihat peternakan dengan kapasitas entok hanya berapa kali, puluhan begitu ya. Ada beberapa yang mungkin di Indonesia juga sudah ada yang mengembangkan banyak begitu dengan skala besar. Nah, di Purworejo khususnya saya melihat ada beberapa peternak yang salah satunya Mas Hewi yang sudah mulai merancang nih ya, merancang farm dengan modal yang cukup besar dengan luasan lahan yang cukup luas begitu, dan proyeksinya tentu saja populasinya bisa di atas 100 lebih lah begitu ya harapannya. Harapannya bisa. Tentu saja itu segmennya ada ya, Mas. Segmennya nanti tidak hanya untuk seperti yang selama ini ternak entok hanya untuk dijual di pasar secara konvensional. Kalau bayangan jenengan tetap juga skala besar ya? Ya, nanti bisa dilihat dari perkembangannya dulu ini, sambil belajar saya ini masih. Gitu. Tetap belajar. Mas Hewi, ya di review sebelumnya juga sudah banyak sebenarnya tanya-tanya sama Mas Hewi. Nah, mungkin ini kemungkinan Mas, peluang untuk yang skalanya itu industri. Ini kan selama ini hanya untuk sampingan begitu. Kalau menurut jenengan bagaimana untuk ternak entok di Indonesia khususnya, kalau temanya ini dibandingkan dengan yang di luar negeri yang sudah dikelola dari pakannya, pemeliharaannya? Ya, kalau saya itu kalau di luar negeri itu pakannya ya dari pabrikan semua ya, dia itu full pabrikan, sehingga itu pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Itu bisa kemarin ya udah tak terapkan full pabrikan ya, memang begitu cepat toh, 2 atau 3 bulan itu sudah panen itu sebenarnya bisa itu. Ya. Nah, itu gimana kita nanti
pemasarannya itu tergantung kita sendiri itu loh. Kita berteman siapa, nanti kan ada lobby dulu sama pasar itu loh. Segmen penjualannya ya. Iya, oh. Dan ini kaitannya kalau saya kemarin mereview terkait budaya, Mas. Maksudnya biasanya itu kalau di Indonesia hanya untuk makanan istimewa gitu ya, untuk entok. Ada kaitannya dengan ritual juga ada di beberapa daerah, sehingga entok terkesan kayak eksklusif gitu loh, Mas. Bukan seperti ayam berdaging, contohnya yang sudah bisa dikembangkan besar. Dan kalau di luar negeri berarti sudah seperti itu. Jadi segmennya tetap di pedaging dan telur begitu. Pertumbuhannya cepet banget itu, tak lihat dari YouTube itu. Oh iya. Karena memang pakannya full pabrikan semua itu. Gitu. Udah ada targetnya itu paling itu. Kalau kita masih berani nggak itu kalau orang sini kayaknya. Tapi karena kan ya pasarnya sudah jelas juga kan. Iya. Mungkin sudah bisa menghitung per kilo daging. Iya. Sudah ada pasarnya sendiri itu sudah terbentuk. Terus kalau telur entok harga berapa kita kan nggak tahu ya. Kalau di Indonesia kan. Kalau di sini saya belum pernah menjumpai telur entok itu dijual. Lah. Di pasar itu belum ada itu. Gitu. Terus kalau daging entok kiloan pernah? Belum pernah kemarin, tapi itu nanya tuh ini berapa harganya, 300.000. Wah, edan. Itu. Itu tapi tetap laris itu karena masakannya enak itu. Salah satu langganan dalam saya. Bentuk makanan. Dalam masak kuliner itu per paket itu 300.000. Itu lumayan ramai juga itu. Berarti tetap segmented ya, Mas? Iya, bisa olahan. Nanti kita hilirisasi lagi kan bisa ke olah makanan itu loh. Kalau misalnya dijual mentok mentah itu kan masih harganya misalnya yang lokal itu kan cuma 60.000, 65. Itu kalau di mana ya nggak masuk. Tapi kalau kita masak lagi, misalnya kita ingin buka perumahan atau kuliner itu loh, nggak perlu punya resto umpamanya, tapi dari rumah juga bisa diproduksi sendiri, bisa olahan entok gitu. Jadi sebenarnya larinya mungkin proyeksinya Mas Dewi kayak gitu ya? Ya bisa. Oke. Jadi kalau di luar negeri kan mungkin harga per kilo daging entok juga sudah ketemu gitu, Mas. Kalau di sini kan nggak ada. Kalau mau beli entok ya 1 ekor dan itu tidak ditimbang. Peternak entok nggak punya timbangan, bahasanya cuma ayam kampung. Gitu loh, pikir. Jadi nggak ada harga bakunya. Mungkin kalau nanti ketemu harga bakunya seperti ayam pedaging per kilo berapa, fluktuasinya bisa dipertahankan lah. Orang larang banget, orang murah banget, tapi payu begitu. Dan memelihara dengan populasi besar itu tidak bahasanya apa ya, tidak ragu, tidak wedi, iso ngedol. Hanya saja kalau di sini masih harus pinter-pinteran kalau punya populasi banyak, bagaimana membuat resto atau makanan kulinernya. Untungnya lebih tinggi sih, cuma untuk stabilnya tidak seperti kayak di luar negeri, mungkin sudah langsung masuk frozen ke toko-toko jaring modern, bisa ambil beli daging entok begitu. Kalau di Indonesia mungkin belum, tapi mungkin kedepannya bisa ya, Mas. Bisa. Dan itu harapan dari peternak-peternak entok yang selama ini hanya sambilan, tidak menjadi pokok, dan kalau pokok pun hanya untuk menyasar segmen anakan, kalau enggak ya kontes begitu ya. Itu juga nanti ada masanya kali, mungkin kalau tren nggak gitu. Ada. Nah, kalau ini Mas Jumbo ya juga peminatnya masih banyak juga sih. Itu yang masih tertolong itu ya, perminatnya masih banyak. Cuman percaya nggak Mas, kalau satu saat larinya tetap ke pedaging? Iya, semua itu pasti larinya ke pedaging. Misalnya nggak laku itu pasti lakunya ke pedaging biar cepet itu. Tapi zaman sudah modern, kalau jualan di online pasti lebih mahal itu. Iya. Ibaratnya kaos saja. Kalau online saya menemui konsumen itu malah lebih enak itu. Uangnya tahu-tahu transfer berapa, orangnya manutan. Tidak rewel gitu ya. Rezeki itu udah ada yang ngatur aja lah. Cari yang konsumen enak-enak aja. Lah itu sudah. Yang penting kita berusaha. Dan kita nanti mau lihat ya untuk konveksinya Mas Dewi. Jadi sudah mulai tahun berapa Mas untuk
Udah 20 tahun yang lalu saya sebenarnya. 20 tahun yang lalu. Dan untuk pemesanan terus kapasitasnya sudah bisa sampai berapa piece Ya, sehari? kalau sehari itu nggak pasti sih. Yang penting kita targetnya itu 1 bulan itu 1 bulan. bisa 2000 pieces itu keluar pesanan-pesanan itu. Oh. Target kita 2000 pieces lah Setiap bulannya? minimal gitu. 2000 pieces itu harus ada order itu. Ya. Dan TNT Cloth sudah apa aja Mas yang bisa dibuat di sini diproduksi? Ya kita kaos, jersey, jaket, dan kemeja. Tapi kita lebih fokus sama kaos oblong. Kaos ini ya. Iya. eh, Pengerjaannya lebih cepat karena kita sudah spesialisnya kaos oh, oblong. kaos oblong. Nah, Kaos oblong. sudah berapa karyawan kalau di sini ya? Kita ada 14 Sudah 14 karyawan. karyawan di sini. Oke. Alhamdulillah. Dan untuk usaha produksinya di sebelah Samping rumah. selatan. Ini untuk cetek sablon pakai sistem sablon ini ngemal. Bahan-bahan kaosnya. Terus sing dene awam kedul kono. Kayak mlebu ae rono. Oh iya. Undangan lu ya. Di sesi di. Ganggu apa ora Om? Nggih. Rono kae. Mbak izin Mbak di proses untuk menjahit. Napa niki kaos Bu? Nah ini proses pembuatan untuk kaos-kaosnya. Jadi ada 14 karyawan yang wah ini wah, ini oh untuk usahanya yang desain kaos-kaosnya. Kalau Ya. bisa dijelaskan mungkin kalau mau order awal terus sampai jadi prosesnya bagaimana? Ya kalau mau order bisa WA aja langsung, nanti kita bagi ke yang bagian desain itu loh, biar didesainin dulu. Oh, Kalau didesainkan misalnya juga. desainnya dulu dibantu, dan itu free. Oh free. Desainnya itu free dari kita, dibantu. Nanti setelah desain fix, baru DP masuk, kita proses. Nah dari DP masuk itu paling maksimal 2 minggu. Kalau misal pesan kaos oblong itu udah jadi. Sudah jadi. Kalau desain sendiri juga bisa. Bisa, lebih enak, malah lebih lebih enak cepet. Nggak nunggu antrian. Langsung kita prioritaskan kalau misalnya desain sudah ada. ada, kita langsung kerjakan. Oh begitu ya. Jadi dari desain, setelah itu proses penyablonan begitu. Iya, Sekitar berapa hari? ya maksimal kita janjiin sama konsumen itu 2 minggu lah paling 2 lama. minggu jadi. 2 minggu. Tapi kebanyakan nggak sampai 2 minggu itu orderan udah selesai. Kalau dari range harga mungkin boleh di Itu kaos Kisaran oblong harganya? itu 65.000 per piecesnya. 65.000 ya per piecesnya. sampai untuk ukurannya sama. Sama aja, bahan-bahannya. kita S sampai jumbo pun harganya sama. Oh untuk ya apa namanya biaya untuk sablonnya. Maksudnya Pembuatan. ukurannya gitu loh. Oke. S, M, L, XL, XXL itu kita pukul rata semua 65.000. Oh begitu. Kalau untuk ininya apa? Bahannya kita pakai katun kompet 30S
dan 24S itu harganya sama aja. Sama. Sama. Nah, itu sedikit nggak apa-apa ya di-spill harganya ya. Nggak apa-apa. Tapi itu fluktuatif juga kali. Nanti suatu saat bisa naik, bisa turun. Ya, nanti misalnya pemesanan lebih banyak, pasti kita turunin. Oh, untuk pemesanan banyak ada harga khusus gitu ya. Iya. Tapi untuk rata-rata segitu. Segitu. Untuk harganya 65 sudah jadi. Untuk kalau pesanan harus per piece harus ada Ya, batasan minimal 12 pieces gitu. minimal 12. Kalau di bawah itu Kena cas lagi kena nanti. cas ya. Bisa tapi Kena cas. cas. Kenapa kayak gitu? Mungkin desain gawin Ya, itu biaya cuma operasinya kan beda. nggak bisa dipakai ulang. Sekali jadi. Tapi kalau mau pesan terus ya bisa disimpan. Tapi ya berapa lama mesti desain lagi. Itu yang bikin mahal ya. Iya. Oke, mungkin dari omset pengembangan entok juga dari hasil ini kah? Ya, Diputarkan ke diputarkan sebagian. ke endok dulu sebagian. Cukup berani loh. Saya bilang Mas Dewi cukup berani untuk mengambil apa namanya peluang budidaya ternak entok Iya, karena itu buat masa tua itu. Karena itu alasannya karena kenapa? Kalau semua konversi kan juga bisa iya. untuk masa tua Mas. semua status maupun itu pekerjaannya itu larinya ke peternak dan petani besok ketuanya pasti itu. Semua orang itu. Makanya saya mempersiapkan diri untuk belajar 2-3 tahun itu menjadi peternak dan petani. Ini menarik. Punya ilmu dulu lah setidak-tidaknya. Enggak, kita memproduksi makanan pokok atau bahasanya. Nah iya, kita misalnya kita mau nanam pohon kelapa lah, itu kan itu udah saya tanam dulu, besok kalau udah tua tinggal metik. Oh, gitu. Kalau saya memelihara menanam durian, tua udah nggak berani makan durian ya. Oke, saya di sana ada pohon kelapa loh, besok kalau udah tinggal minum aja. Kalau durian Jadi ada motifnya ya usahanya. Jadi memang sebetulnya kalau tak balikan lagi untuk masa tua sebetulnya di sini juga sudah aman Mas Yunan. ya kan itu bosen lah mestilah. Oh ada. Kalau kerja terus ya ini duduk terus gitu kan bosan. unsur-unsur. Kalau ada peternakan kan setiap pagi bisa kemeringet dulu, sore. Gitu. Jadi memang alasannya cukup logis ya Mbak itu kan, dan tren ke depan mungkin nggak gitu juga di pertanian sama peternakan itu satu untuk itu ketahanan besok pangan. insya Allah bisa tak gedein lah insya Allah. Nah untuk prospek usaha sama ketahanan pangan intinya gitu. Saya kalau bahasane sarkas ya bahasane rada ngono iki ya jagane nek mau uang itu nggak laku bahasanya kayak gitu ngomongnya. Duit ning ra iso tuku pari, wong parine ra ono bahasanya gitu. Jadi kita produksi di pertanian dan peternakan mungkin ini karena kebutuhan pokok air juga kan isu-isu yang paling kedepannya paling dibutuhkan itu. Jadi satu untuk usaha, dua refreshing, yang ketiga untuk apa bahasanya ya menjaga nih lah. Dan prospeknya cukup bagus kalau Ya, dilihat ya. ya. Itu kan saya memelihara mentok dan pertanian toh lah itu telek-telek mentok itu bisa buat makan Diputar. itu toh, diputar lagi. Putar begitu. Dan ini tidak tanggung-tanggung di komplek perumahan dua kapling kalau nggak salah dia. Ya itu. Bebaskan Ya. jaji kandang. Dua kapling dengan harga yang, nah saya bayangannya gini Mas, ngopo kok orang ya pengembangan lagi ya itu kan Terlalu jauh ya Mas. Agak terlalu jauh dari sana. oh satu. Dulu mau tak bikin sablonan tapi yo tak Di pikir-pikir sini masih cukup ya. masih cukup di sini. Ya memang semua pilihan, dan ini cukup unik karena Mas Dewi ini di tempat kerja yang bersih-bersih begini, maksudnya tidak perlu kotor-kotor, dan kalau sore tetap masuk ke kandang. Masuk ke kandang. Wajib itu. Oke, mungkin itu ya, nanti kita bisa tanya-tanya lagi lebih dalam. Siap Mas. Kalau progresnya sekarang sudah selesai. Kemarin saya sini kan belum diisi ya. Itu ya paling tinggal beberapa lagi lah perapian besok. Oh, Itu kan nyicil-nyicil biar rapi, biar enak. Oh, dirapikan, Dirapikan. Biar gimana caranya nyaman. nyaman itu loh lihat ternak entok dan pertaniannya itu rapi gitu loh. Harus Ya. ada tukang, kalau kita sendiri yang macul-macul tiap hari ya capek ya. Ya, iya, Mas Dewi yang penting
Oppo. Kalau yang lainnya harus bikin sendiri kalau Mas Ebro sudah ada tenaganya. Kalau makannya tetap sendiri ya Mas? Sendiri kalau makan Belum ada wajib sendiri itu. Anak buah kandang belum. Belum. Karena populasinya masih Masih bisa besok kalau dikelola udah sendiri. pasti pakai anak kandang. Ya, terus kemudian itu sama tadi lihat ada yang sebelah utara sudah dibikin kandang tertutup itu. Itu Ada buat petarangannya. petarangan lagi itu. Berarti kandang tertutup ya. Mm-mm. Untuk produksinya juga di timur. Kalau dulu kan rencana hanya untuk Umbaran, Om. Sekarang tak kasih petarangan itu kayak ini. Ada petarangannya. Targetnya ya 100 indukan itu. Yang di sisi utara itu, yang kolamnya. Ya di timur dan barat apa? Timur dan barat itu 100 indukan lah. Oke. Jadi memang kalau di usaha yang permintaan untuk jagani permintaan supaya stok aman biasanya di atas 100 sih Om. Iya, kalau bisa itu kalau punya endok jangan dijual duluan, akannya dikembangin lagi aja. Jadi Kalau misalnya Bener ya? dijual nanti malah bingung sendiri itu. Nggak punya induan. itu resikonya kalau dari ternak sendiri aman ya Mas. Aman. Dari anaknya. Aman. Beda kalau kemudian jupuk dari luar takutnya Resiko besar itu bisa Malah tuntas itu satu kandang. cuman 1 ekor tapi malah apa namanya mateni sak kandang. Bisa Pernah itu juga bisa. ya, jenengan ya? Bisa itu. Pernah ya. Pernah, tapi jangan coba-coba lagi. Jadi Mas Ewing main amannya seperti itu. Jadi belum jual ya. Belum. Dan saya mau lihat tadi yang jadi malah yang silangan Superan Lokal. itu. superannya luar biasa gede-gede sekali. Oke, mungkin itu ya Mas. Ya siap, Besok kita makasih Mas sambung Tom. lagi, kita mau coba lihat produksinya supaya lebih detail Ya, untuk siap. usaha di TNT Clothes nih. Makasih Mas. Siap, Waktunya. makasih ya Mas. Aman Om, nggak apa-apa Om. Malah natural.